Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, today's video is brought to you by Huobi Global. Ya, kita tahu Huobi Global adalah salah satu exchanger terbesar di dunia. Top 10 CMC memiliki volume yang besar, ya, miliaran US dollars per 24 jamnya. Tentu di sini juga cukup lengkap, ada spot trading, di sini ada margin trading juga, ada derivatives dan lain-lain. Ya, jadi bagi kalian tertarik untuk trading di Huobi Global bisa cek link referaksi di bawah dan mulai trade di Huobi Global. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat sebesar 5,58%. Dengan total market cap mencapai di 969 miliar US dollars. Yang kita bisa lihat Bitcoin ke angka 21.900-an, bahkan tadi sempat 22.400, alias dia retest MA 200 weekly. That's good, ya. Nah, itu merupakan peningkatan sebesar 7,64% dalam 24 jam terakhir. Ethereum dia meningkat kurang lebih nyaris 7% dalam 24 jam terakhir. Lalu BNB meningkat sebesar 2,61%, XRP 7,33%, Cardano 4,4%, dan seterusnya. Ya, jadi overall kita bisa lihat cenderung meningkat. Tetapi satu poin yang gue ingin point out adalah Bitcoin meningkatnya lebih besar. Jadi kemungkinan besar Bitcoin dominance itu meningkat, ya. Dan kita bisa lihat pada hari ini ya dia sudah mulai technically speaking sudah mulai close di atas dari struktur yang kita bahas kemarin di sini ya. Jadi pada tanggal 25 dan tanggal 26 Juni Bitcoin kemarin sempat mendapatkan rally. Tetapi dia mengalami pelemahan dan lanjut lagi turun ke daerah 19.000. Nah, kalau kita bisa lihat di sini, ini adalah suatu high yang tertembus kemarin walaupun secara tipis ya. Jadi kalau kita struktur di sini ini close di sekitar ya 21.400-an. Sementara kemarin dia berhasil close atau lebih tepatnya jam 7 pagi tadi dia berhasil close di 21.600. Artinya struktur high di sini mulai tertembus dan Bitcoin mulai membuat higher high walaupun baru banget keluar momentumnya ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan sekarang tentunya kita bisa juga volume ya. Volume kemarin bertambah dari tanggal 6 ke tanggal 7 juga ada peningkatan tipis. Dan lagi-lagi MA20 berhasil menahan harga Bitcoin. This is good ya. Karena kita tahu dalam 5 hari ke depan tanggal 13 akan ada ini dia data CPI ya. Nah, data CPI ini kita bisa lihat mungkin salah satu yang paling pentingnya adalah yang dua ini nih, core CPI dan CPI. Dan andaikan ini lebih dari 8,7 ya, misalnya 9 gitu atau 8,8, 8,9. Nah, itu bisa menjadi pertanda yang nggak terlalu baik untuk cryptocurrency market. Ya, jadi lagi-lagi dengan peningkatan sekarang ini seperti kita punya buffer. Ya, kita punya buffer apabila terjadi data yang kurang bagus nanti pada tanggal 13 ya. Tetapi vice versa. Apabila ini lebih rendah ya, misalkan data CPI-nya cuma jadi 8 gitu ya atau tiba-tiba turun ekstrim jadi 7. Nah, ini akan menjadi satu bensin untuk cryptocurrency. Kenapa? Karena CPI ini adalah basically kasarnya adalah seperti menghitung inflasi. Dan ini tentunya data Amerika Serikat. Apabila inflasi mulai turun, maka the Fed bisa mulai pivot. Dia bisa mulai geser dari kebijakan yang hawkish, alias meningkatkan terus interest rate, jadi mulai geser untuk minimal mungkin bisa berhenti dan pelan-pelan bisa menurunkan. Ya, jadi lagi-lagi tanggal 13 cukup penting, 5 hari lagi ke depan, apakah nanti data CPI-nya akan turun atau minimal bisa nggak sesuai dengan forecast. Anda kan bisa sama dengan forecast 8,7, ada volatilitas, tapi akan cenderung lebih oke. Tapi kalau sampai lebih tinggi daripada forecast di sini, siap-siap ada kemungkinan besar volatilitasnya lebih cenderung akan membawa turun cryptocurrency market. Dan sekali lagi, kalau lebih rendah berarti akan membuat jadi bensin untuk cryptocurrency market naik ke atas, ya. Dan tentunya nanti juga ini akan berhubungan dengan peningkatan interest rate nanti di akhir bulan pada tanggal 28 ya. Kita geser tanggal 28 ya, ini cukup jauh juga sebenarnya di sini ya. Di mana nanti pada tanggal 28 jam 1 subuh sampai jam setengah 2 akan ada berita mengenai interest rate. Tentunya ini akan juga berhubungan dengan FOMC statement dan press conference. Nah, nanti andaikan semua data sudah keluar, nah tentunya ini akan menjadi lebih enak ya. Karena kenapa? Ya kalau data sudah keluar, bisa dibilang event yang ditunggunya sudah selesai ya. Dan lagi-lagi buat kita yang ingin cryptocurrency jadi bullish ya, tentunya yang kita harapkan adalah interest rate meningkat sesuai dengan target atau bahkan lebih sedikit ya. Kita tahu bahwa targetnya itu terakhir 75 bps.
Nah, semoga saja nih ya, ini skenario yang kita cari. Semoga saja pada tanggal 13 Juli ya, tanggal 13 Juli CPI-nya turun. Misalkan forecast-nya 8,7, dia ternyata jadi 8. Nah, itu turun artinya, ya kan? Ya, artinya inflasi cenderung mulai under control in theory, ya. Nah, semoga dengan berita itu The Fed memutuskan untuk meningkatkan interest rate-nya lebih kecil. Tadinya 75 BPS jadi 50. Nah, andaikan itu terjadi, skenario itu terjadi, itu tentunya akan membuat cryptocurrency market cenderung lebih bullish dan naik ke atas. Tapi vice versa, ya. Kalau ternyata data CPI-nya jelek, interest rate-nya dinaikkan bahkan lebih tinggi daripada 75, ya siap-siap akan kebanting lagi, ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan sekarang kita akan geser lagi ke EMA 200 weekly, ya, dimana lagi-lagi sekarang kita masih berada di daerah situ. Dan kalau kita bisa lihat sebenarnya dia sempat tadi pagi itu retest, ya. Jadi kemarin, bukan kemarin, tapi tadi pagi mencapai 22.468. Sementara EMA 200 ada di 22.565. Jadi dia sedang berusaha untuk retest 200. Nah, tentunya apabila dia berhasil weekly close dalam kurang lebih 3 hari ke depan, ya, di atas dari EMA 200 weekly, ini akan menjadi satu pertanda yang sangat baik sekali untuk Bitcoin dan cryptocurrency market in general. Karena lagi-lagi, ini adalah masa terlama dari Bitcoin di bawah dari EMA 200 weekly, ya. Kalau kita lihat di 2020 saat COVID crash, lalu di 2018, ya kita bisa lihat bahwa pada faktanya pernah dia sedikit di bawah dari EMA 200, tapi nggak pernah selama ini, ya. Bahkan di 2015 pun yang cenderung lebih volatile, kita bisa lihat dia nggak selama ini di bawah dari EMA 200. Nah, jadi kita lihat apakah EMA 200 ini akan mulai berubah menjadi resisten atau tidak, ya. Kalau sampai dia bisa berubah mulai jadi resisten, diperparah dengan data CPI nanti pada tanggal 13 dan tanggal 28 juga dari interest rate buruk, ya, ada kemungkinan besar EMA 200 weekly bisa menjadi resisten. Tapi kalau kebalikannya, ini bisa tembus dan mungkin ya dia akan mulai akumulasinya di atas dari EMA 200 weekly, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Dan kalau kita lihat indeks dolar, untuk indeks dolar kita bisa lihat dia malah kemarin membuat doji, ya. Nah, kalau kita bisa lihat di sini, sebenarnya nggak doji banget ya, ada sedikit lah body, tapi ya tipis. Jadi gua kategorikan doji saja. Jadi bisa dibilang melemah juga enggak ya, kayak stuck. Tetapi cryptocurrency market mendapatkan pump atau mendapatkan rally. Artinya berarti ini pure demand dari Bitcoin dan arguably risk on asset seperti Nasdaq, S&P dan Dow Jones juga meningkat. Kita bisa lihat di sini dia tembus 20 juga untuk Nasdaq, S&P juga tembus 20 dan Dow Jones juga sama. Ya berarti artinya ya walaupun dolarnya menguat, tetapi sepertinya demand dari aset-aset risk on mulai meningkat. Ya, jadi ini mungkin bisa menjadi pertanda baik untuk risk on asset in general, ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu dan lagi-lagi ya, walaupun sekarang ada sedikit perbedaan korelasi daripada biasanya ya. Jadi kan korelasinya biasa kalau indeks dolar meningkat, risk on asset turun. Nah, beberapa hari ini risk on asset naik dan dolar juga naik. Jadi ini sedikit berbeda. Tetapi kalau secara makronya kita nggak bisa pungkiri bahwa kita tetap harus mendapatkan pelemahan dari indeks dolar yang secara sistematis, ya, seperti di 2020, untuk bisa mendapatkan bull market yang signifikan, yang meningkat secara lebih reliable lah gitu kesannya, ya. Jadi lagi-lagi yang kita harapkan adalah indeks dolar bisa mulai mendapatkan pelemahan seperti ini, ya, dan mulai membuat lower low dan lower high, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk overview dari markets. Dan buat lo yang tertarik untuk akumulasi Bitcoin, altcoins, dan lain-lain, jangan lupa bisa menggunakan link refraktor di bawah. Dan jangan lupa bahwa DCWT ini bukanlah financial advice dan bukan juga bagi-bagi sinyal. Tujuannya dari DCWT ini adalah untuk membiasakan para subscriber gue untuk bisa lebih mengerti charting. Oke, dan selanjutnya untuk buy limit. Ya, jadi buy limit sebenarnya masih sama plus ada tambahan satu kemarin ya. Jadi gue bilang buat kalian yang lebih cenderung high risk dan belum punya posisi di MA 200 weekly ya alias kelewat kemarin, bisa pertimbangkan untuk beli di MA 20. Dan kemarin buat yang pasang di MA 20 kena harusnya ya. Karena kemarin MA 20 itu di 20.300-an dan kemarin weeknya sampai di 20.200-an. Jadi harusnya kena ya. Nah, jadi untuk sekarang yang masih tersisa tinggal dua ya, yaitu di 19.300 dan di 15.670.
di mana 19.300 ini adalah weekly close dari siklus sebelumnya, ya, atau lebih tepatnya weekly close dari all time high siklus sebelumnya di 2017, ya. Nah, seperti yang gue bilang berkali-kali, ya, ini kita bisa lihat di titik ini menjadi satu daerah di mana harga itu cenderung ada reaksi. Di sini jadi resisten kuat, di sini 4 minggu dia mencoba untuk tembus dan akhirnya tembus juga. Nah, seperti yang gue bilang, resisten yang kuat tertembus, dia bisa berubah menjadi apa? Support yang kuat. Dan terbukti Bitcoin sudah beberapa kali menahan harga dia di daerah 19.300. Seperti di sini, dan seterusnya. Ya. Nah, jadi lagi-lagi, itu bisa menjadi salah satu buy limit kita untuk averaging Bitcoin. Dan selanjutnya di 15.670 ini adalah bukan struktur ya, ini adalah satu statistik yang terjadi di MA200 selama beberapa tahun ke belakang. Yaitu apabila terjadi weekly close di bawah dari MA200, biasanya ada week sampai 30%. Atau mungkin lebih tepatnya sudah pernah terjadi 2 kali week sampai 30%. Di 2020 dan di 2015. Maka dari itu, ini juga bisa menjadi salah satu buy limit kita berdasarkan 2 statistik ini. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Dan lagi-lagi overall Bitcoin sekarang masih cenderung secara TA ya, secara technical analysis masih di satu tempat yang cukup bagus untuk, bahkan bukan cukup bagus, tapi sangat bagus untuk akumulasi. Seperti yang kita bisa lihat, RSI baru mulai masuk ke dalam atau di atas dari 30. Kalau kita lihat secara historically, selama kita beli Bitcoin di angka-angka RSI di sekitar 30, bahkan di bawah 30, adalah tempat-tempat yang sangat bagus untuk membeli Bitcoin. Seperti di sini, Februari 2015, lalu di daerah sini ya, berapa nih? Ya, sekitar 2019. Lalu kalau kita lihat di sini lagi di Juni 2022 ya. Secara TA ini adalah tempat yang sangat bagus untuk akumulasi. Tetapi kita nggak bisa juga melupakan bahwa pada faktanya yang menjadi faktor penentu juga adalah CPI dan interest rate dari Amerika Serikat. Untuk CPI pada tanggal 13 Juli dan untuk interest rate nanti pada tanggal 28 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Ethereum, dan untuk Ethereum kita bisa lihat kemarin atau lebih tepatnya jam 7 pagi tadi dia masih reject oleh struktur di tanggal 25 dan tanggal 26. Literally yang kita bahas kemarin ya. Jadi lagi-lagi ya, struktur itu bisa benar-benar menjadi satu support dan resisten ya. Jadi pada tanggal 25 dan tanggal 26 mereka struggling di daerah 1242-an, dan pada faktanya kita bisa lihat kemarin reject lagi di daerah situ ya. Jadi lagi-lagi PR untuk Ethereum masih sama ya, yaitu adalah menembus struktur dan daily close di atas dari 1242. Ya, untuk sekarang di atas nih. Jadi lagi-lagi ini dibutuhkan oleh Ethereum adalah close daily di atas dari struktur tersebut ya. Apabila itu terjadi, berarti Ethereum mulai membentuk apa? Higher high, and that's good ya, karena kalau kita lihat sekilas di sini ya, dia membuat satu high pertama, di sini membuat higher low, higher high. Nah, di sini dia tidak tembus membuat lower low, dan sekarang mulai dalam perjalanan membuat higher high. Jadi overall not bad ya. Dan untuk posisi short ya, untuk posisi short yang ada atau kalian buka di sini. Nah, kalian bisa pertimbangkan untuk cut loss apabila ya terjadi daily close di atas dari 1242 ya. Nah, tentunya ya baik lagi seperti yang gue bilang, short market bermain futures itu akan resikonya lebih besar, dan kita harus lebih siap untuk cut loss ya, karena lagi-lagi kalau futures kita ada fees dan lain-lain, setelah makin lama kita hold makin besar juga biayanya ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum. Dan untuk spot, gue pribadi masih ya kita lihat sendiri lah, masih cukup jauh dari summer low. Jadi sebenarnya kalau gue pribadi masih belum sarankan untuk beli lagi secara spot. Tetapi mungkin buat lo yang ngerasa bahwa Ethereum lo kurang, ya lo bisa pertimbangkan sebenarnya di 1000 USD boleh gitu ya, di struktur ini juga boleh 1048. Jadi ya lagi-lagi kasus khusus buat kalian yang mungkin ngerasa bahwa kalian secara Ethereum kurang banget, atau lu salah nyusun di siklus sebelumnya ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum. Dan lagi-lagi untuk posisi short, apabila terjadi daily close di atas dari 1242 dan apabila volumenya meningkat juga, lebih baik gue sarankan untuk cut loss dulu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk ETH. Dan selanjutnya apabila dia berhasil menaklukkan 1242, yang menjadi target selanjutnya adalah MA50.
Oke, dan selanjutnya Atom. Nah, untuk Atom kita bisa lihat dia akhirnya daily close di atas dari $9 ya. Artinya, Cosmos atau Atom kita bisa mulai pertimbangkan untuk beli lagi secara spot. Ya, luar biasa. Dia salah satu altcoins yang akhirnya berhasil reclaim lagi summer low. Karena cukup banyak yang sampai sekarang masih jauh dari summer low. Ya, that's good. Nah, untuk posisi short yang kemarin sudah di sini. Nah, tentunya ada beberapa tipe orang ya. Ada orang yang merasa bahwa ini sudah daily close di atas, maka gua akan cut loss. That's good. Itu artinya manajemen risiko. Ya, karena kita nggak pernah tahu, mungkin saja kalau Bitcoin lanjut lagi ke atas ya ini bisa ketarik lanjut. Ya, jadi itu mungkin salah satu manajemen risiko yang baik. Nah, tetapi di waktu bersamaan kita bisa lihat volumenya kemarin walaupun close di atas dari $9, ini menurun. Jadi kalau lu yang mungkin mau ambil resiko lebih besar dan mempertahankan posisi short lo bisa tunggu sampai besok apakah volumenya naik lagi atau tidak. Dan yang kedua, apakah dia bisa jebol lagi ke bawah atau tidak. Ya, alias dia berhasil nggak mempertahankan $9 sebagai support. Ya, kalau dia masih gagal mempertahankan $9 sebagai support, berarti masih ada chance untuk lanjut lagi turun. Ya, tapi lagi-lagi kalau kalian yang lebih konservatif, cut loss saja. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk Atom. Dan buat kalian yang ingin mulai pertimbangkan untuk averaging, ya, Atom bisa saja pertimbangkan di $9 sekarang. Tapi lagi-lagi dalam kondisi market sekarang yang masih cenderung belum menentu, ya, dan masih ada penungguan dari keputusan The Fed dan lain-lain. Gue sarankan kalau sampai lu mau averaging spot, jangan terlalu besar. Apalagi karena ini altcoins. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Atom. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke AVAX dan kita bisa lihat AVAX sudah mendekati MA50 ya. Overall kalau kita lihat sekilas kayak bagus ya. Sudah 1 2 3 4 5 6 7 ya. Ya basically 6 lah ya. 7 sedang perjalanan hari di mana candle mereka semua bullish ya. Nah, tetapi di waktu bersamaan kita bisa lihat volume mulai turun sejak tanggal 6 Juli ya. Jadi 6 Juli ke tanggal 7 turun walaupun harga naik. Nah, ini adalah satu skenario yang pernah terjadi dan pernah gue bahas sebelumnya. Ya, gue bilang hati-hati, harga naik tetapi volume turun, ketemu resisten biasanya bisa ke reject. Nah, maka dari itu, ya, AVAX hati-hati, ya. Jangan beli di posisi sekarang dulu karena ini adalah resisten. Ya. Jangan paksakan saat harga naik dan belum ada support tuh beli. Ya. Jadi kita lihat apakah dia akan ke reject oleh MA50 atau tidak berdasarkan teori volume dia mulai turun. Ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Dan sebenarnya andaikan dia kerja oleh MA50, kita bisa pertimbangkan untuk buy limit di MA20. Ya, jadi jangan salah. Kalau sampai ke reject di 50, kita bisa pertimbangkan beli di MA20 apabila terpantul di situ. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan kalau kalian ingin nge-short di 50 juga sebenarnya bisa menjadi satu setup yang cukup baik. Tetapi lagi-lagi harus siap dengan kemungkinan bisa cut loss. Karena pada faktanya kita bisa lihat untuk Atom, ya 3 resisten kuat pun ternyata bisa tertembus. Ya, jadi lagi-lagi harus selalu siap dengan cut loss dan manajemen risiko kalian. Ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Andaikan sampai lu nge-short di 50 dan beneran dia turun, lu bisa pertimbangkan untuk TP di MA20. Ya. Kalau lu mau lebih ekstrim, lu mau lebih high risk ya, boleh TP-nya di lebih bawah di $14 lebih 75 sen. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk AVAX. Oke, dan selanjutnya kita ke Polkadot. Dan untuk Polkadot, akhirnya dia retest lagi MA20 setelah sudah beberapa hari ya, sekitar 10 harian. Dia belum retest lagi 20 ya. Nah, ini cukup penting. Apabila dia berhasil tembus MA20 dan close daily di atas dari 20, itu bisa menjadi satu pertanda yang cukup baik untuk Polkadot. Tapi lagi-lagi, ini kondisinya cukup mirip seperti AVAX ya. Tapi ya bisa dibilang even a bit worse ya. Dimana kita bisa lihat volumenya, walaupun kemarin ada peningkatan harga pada tanggal 7 Juli, itu turun. Ya. Volume dari tanggal 6 ke 7 turun. Maka ada potensi juga dia bisa ke reject oleh MA20 di sini. Ya. Jadi kita lihat besok apakah dia bisa reclaim atau tidak. Tapi untuk spotnya Polkadot, gue belum bisa sarankan untuk tambah posisi. Karena kenapa? Summer low-nya sudah cenderung tembus dengan lumayan jauh. Ya. Jadi lagi-lagi untuk sekarang Polkadot ya kalau lu ingin pertimbangkan untuk nge-short di MA20 ya bisa ya. Dengan target TP tentunya di $6 lebih 68 sen ya. Dengan juga stop loss apabila mungkin kalau dia tembus daily di atas dengan volume yang meningkat dari hari-hari sebelumnya ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Polkadot. Overall walaupun
mulai terbentuk dan mulai ada kemungkinan bisa reversal. Lagi-lagi volumenya, jujurnya gue nggak terlalu percaya diri dengan si volume si Polkadot ya. Jadi harapan kita adalah tembus dulu di 20 dan volumenya mulai membentuk seperti di AVAX lah di sini ya, mulai seperti tangga naik ke atas ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Polkadot. Oke, dan selanjutnya Solana. Untuk Solana seperti yang kita bisa, ya sudah kita duga dari kemarin ya, dia mulai ke reject oleh MA50. Dan bagi kalian yang kemarin nge-short di MA50 ya, sekarang profit dikit harusnya, tapi tipis lah, kayaknya nggak sampai 1%. Nah, jadi buat kalian yang punya posisi short di MA50 di sini, jangan lupa bisa TP di MA20 kalau kalian lebih konservatif ya, dan jujurnya dalam kondisi market yang sekarang sedikit cenderung geser ke bullish, lebih baik konservatif lah ya. Kalau lu punya short di sini TP di MA20 di $36 lebih 42 sen, lebih aman dinaikin ke $36 lebih 50 sen ya, just in case. Dan tentunya ya, skenario turun itu pun lagi-lagi dibantu dengan volume yang sedikit turun dari tanggal 6 Juli ya. Jadi walaupun harga naik, tetapi 7 Julinya kita bisa lihat volumenya turun. Jadi seperti yang gue bilang, apabila harga atau price-nya naik tetapi volumenya turun, biasanya akan ke-reject oleh resisten terdekat ya. Nah, maka dari itu ya shortnya masih punya peluang. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Solana. Dan untuk spotnya, lagi-lagi lu sebenarnya bisa pertimbangkan di MA20. Karena untuk Solana, dia masih belum kehilangan summer low. Jadi untuk averaging di MA20 masih oke. Ya. Tapi lagi-lagi gua sarankan jangan terlalu besar. Karena kondisi markets ya masih ada the Feds ya tanggal 28 dan tanggal 13 Juli data CPI juga belum keluar. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Solana. Oke, dan berita bagus untuk Cardano. Setelah kita hitung berapa hari ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya, you get my point ya. Udah berapa hari, berapa minggu, dia terus struggling di bawah MA20. Akhirnya kemarin, atau lebih tepatnya jam 7 pagi tadi, Cardano berhasil close di atas dari MA20 ya. That's good. Dan untuk Cardano sedikit berbeda dengan beberapa alts lain, volume dia sedikit naik dari tanggal 6 Juli. Ya, jadi ya itu dia alasannya kenapa dia bisa tembus. Jadi biasanya kalau volumenya lebih tinggi daripada hari sebelumnya, dia bisa tembus. Tapi kalau kita lihat contoh seperti Solana, lalu kita contoh di AVAX, ya, saat dia volumenya lebih rendah daripada sebelumnya, biasanya akan ke-reject oleh resisten terdekat. Ya, jadi lagi-lagi ini bukan bukti lah, lebih tepatnya ini kita ada data lagi menunjukkan bahwa itu sering terjadi. Ya, jadi jangan berpikir gua dukun. Wah, gila Bang Toshi dukun ya. Bisa tahu. Nggak, karena statistik. Lu udah kelamaan trading, lu kelamaan ngeliatin chart, lama-lama hafal gitu ya. Ya, tergantung juga sih. Ada juga yang udah tahunan ngeliatin chart tapi nggak hafal-hafal, liquid lagi juga ada. Tapi ya lu harus lebih observant. Lu harus lebih sering ngeliatin, lebih sering analisa. Lama-lama ketemu polanya ya. Jadi untuk sekarang buat kalian yang nge-short lagi di sini, ya harusnya sih udah dapat. Karena kalau lo nge-short di posisi sini, udah dapat. Kalau kemarin lo nge-short, ya sebenarnya kecepatan. Karena biasanya apa gue bilang ya, jangan cuma kalau kena MA20, tapi kalau ke-reject oleh 20 baru nge-short. Ya, jadi kalau itu ya mungkin boleh pertimbangkan untuk cut loss buat lo yang terlalu atau prematur nge-shortnya. Ya. Nah untuk sekarang, yang masih menjadi resisten tentunya adalah MA50 di sini. Ya, jadi ini adalah target selanjutnya untuk Cardano. Apakah dia bisa menembus MA50 atau tidak? Nah, untuk sekarang, Bang, 50 boleh nggak di short? Well, technically speaking, terakhir kali kena 50 ya dia turun. Ya. Dan kalau dibilang volumenya walaupun ada peningkatan, tapi dibilang besar banget juga enggak. So, kalau lu ingin nge-short di 50, boleh saja pertimbangkan. Karena akan ada confluence dengan Bollinger Band. Ya. Tapi lagi-lagi, gua sarankan harus tetap pakai trading plan. Ya. Lu tetap harus pertimbangkan di mana stop loss-nya. Ya. Mau pakai persentase boleh, mau pakai struktur boleh. Ya. Nah, kalau struktur mungkin bisa pertimbangkan cut loss nih ya, apabila lu nge-short di 50 nih. Ya, ternyata harganya naik lagi. Nah, lu mungkin bisa pertimbangkan cut loss apabila daily close terjadi di atas dari 53 sen. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cardano. Dan untuk TP-nya, kalau seandainya kan di 50 ya otomatis ya TP-nya di MA20. Ya. Konservatif aja. Kalau kalian mau agresif ya boleh aja di daerah 44 sen. Tetapi ya gue ingatkan sekarang kondisi market cenderung ke bullish ya. Nah, apabila tanggal 13 ternyata
datanya membantu cryptocurrency market alias data CPI-nya lebih rendah daripada ekspektasi, nah kemungkinan besar cryptocurrency market bisa lanjut lagi rally. Ya. Jadi kita tunggu pada tanggal 13 dan tanggal 28. Ini menjadi dua tanggal yang cukup penting untuk risk on asset seperti Bitcoin, Ethereum, dan juga indeks-indeks saham Amerika Serikat seperti S&P, Dow Jones, dan Nasdaq. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.